akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, acara selanjutnya yaitu kita akan mendengarkan ceramah ta'ziah yang akan dibawakan oleh Ustadz Dr. Nur Salim MSMA. Semoga kita sebentar akan mendapatkan pelajaran dan hikmah dari apa yang beliau sampaikan. Kepada Ustadz, waktu dan tempat dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melanjutkan ceramah ta'ziah pada malam kedua atas berpulangnya ke rahmatullah orang tua kita, Ibu Haji Hudaidah, mudah-mudahan dengan berkah surah Al-Fatihah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia servis sedikit ke sana. Iya. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah ta'ziah yang sama dimuliakan, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada kata ucapan yang wajib untuk senantiasa menghiasi bibir kita dalam hidup dan kehidupan kita, tidak lain mengucapkan syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Kita diperintahkan banyak-banyak menghiasi bibir kita dengan banyak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kesyukuran itulah kita dapat melihat, kita dapat mendengar, kita dapat mencium, kita dapat bicara, kita dapat bergerak. Itulah salah satu wujud kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana Nabi Adam ketika ditiupkan roh ke dalam jasadnya, setelah sampai roh di mulutnya Nabi Adam alaihissalam, yang pertama diucapkan adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ayat ini tidak sah salat kita kalau kita tidak baca.
Ayat ini kita ulangi dalam sehari semalam sebanyak 17 kali sebagai ucapan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melalui salat 5 kali sehari semalam. Kita salat 5 kali sehari semalam, jumlah rakaatnya 17 rakaat. Dan di dalam setiap rakaat kita membaca surah Al-Fatihah. Dan di dalam surah Al-Fatihah kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Oleh para mufassir memberikan penafsiran Rabbul Alamin itu adalah kemahakuasaan Allah. Yang mana itu kemahakuasaan Allah? Itu dijabarkan di dalam Asmaul Husna. Ada 99 namanya Allah, itulah Rabbul Alamin. Dan jadi stempel di telapak tangan kanan kita ada huruf Arab 18 dan 81. Jumlahnya Bu berapa? Berapa jumlahnya Bu? Bapak-bapak berapa jumlahnya? Berarti tidak pernah menghitung. 99. 18 tambah 81. Jemaah kasih yang sama dimuliakan oleh Allah. Ayat pertama turun kepada baginda Rasulullah di Gua Hira yang terletak di Bukit Nur, tidak langsung perintah salat. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 mengajarkan kepada kita melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra", bacalah. Apa yang harus dibaca? Bismi rabbika, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Yang manakah nama Tuhan itu? Itulah Asmaul Husna. Ada 99 asma Allah. Dan di dalam jumlah surah 114 surah ada, berarti kita membaca, kalau kita menghatamkan Al-Quran 114 bismillah. Hanya satu surah yang tidak punya bismillah di dalam Al-Quran. Surah apa itu Bu? Surah apa yang tidak ada bismillahnya? Surah Bapak-bapak, surah apa yang tidak ada bismillahnya? Surah Taubah. Di mana bismillahnya? 114 bismillah ini. Maka bismillah yang pertama terucap, siapa yang pertama mengucapkan bismillah? Bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama mengucapkan bismillah adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Dalam Al-Quran dibacakan di situ, "Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim." Itulah yang menjadi 114 bismillah. Apa makna daripada bismillahnya Nabi Sulaiman? Inilah yang menundukkan Ratu Balqis yang penyembah matahari. Doa penunduk binatang, penunduk semua makhluk di atas permukaan bumi. Jemaah kasih yang sama dimuliakan oleh Allah. Ada di luar dari surah At-Taubah, jadi ada di dalam Quran besar itu, tapi tidak semua Quran ada di situ. Pengganti bismillahnya di situ, yang Quran besar, yang bukan Quran terjemahan, yang Quran lama, ada itu. Tertulis di situ, "A'udzubillahi minan nari wa min syarril ghaffari wa min ghadabil jabbari izzati wa rasulih." Apa maknanya ini? Apa manfaatnya ini? Kenapa ditulis di luar Al-Quran? Saya didapat ini ada itu Ustaz. Apa manfaatnya itu? A'udzubillahi minan nari wa min syarril ghaffari wa min ghadabil jabbari izzati wa rasulih.
Saya pernah tinggal di MTS selama 6 tahun. Saya selalu diganggu di situ, yang penghuninya kan di situ ya. Banyak jin di situ. Selalu diganggu, bahkan anak sananya sering diganggu di situ. Saya tanya sama almarhum Kiai Ilyas Noke, Ustaz, kenapa? Apa yang bisa dibaca ini supaya makhluk-makhluk halus itu tidak bisa ganggu kita? Nah, tidak ada gitu Ustaz di dalam Al-Quran. Di mana situ? Bilang ada di surat Taubah. Di luarnya surat Taubah, tidak masuk dalam surat Taubah. Pengganti bismillah saya cari, saya dapatkan itu. Itu tadi a'udzubillahi minan nar wa min sadril ghuffari wa min ghadabi jabal isati wa rasul. Kalau ada di dalam rumah kita yang biasa kita takuti itu di WC, tempatnya jin itu di WC, maka itu di WC jangan 2x24, jangan dimatikan itu listrik, walaupun itu cuma 5 watt. Kenapa harus menyala itu di WC? Jarang orang jatuh di WC selamat. Dan yang paling kita takuti kalau gelap, ada keberani masuk, kalau gelap-gelap masuk di WC, tidak berani masuk. Kenapa? Karena memang istananya setan di situ, istananya jin di situ. Maka disuruh kita berdoa ketika kita masuk WC. Jawab yang sama dimuliakan oleh Allah. Ini satu. Setelah itu, apalagi yang harus kita amalkan? Karena yang pertama diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan perintah salat, puasa, zakat dan haji. Yang pertama diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita diwajibkan salat adalah zikrullah. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsiran wa sabbihu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Jangan pernah berhitung ketika mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, yang pertama diperintahkan adalah zikrullah. Yang mana zikir yang pertama diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mulai dari Nabi Adam, zikirnya Nabi Adam, subhanallah, alhamdulillah. Apa zikir sebelum alhamdulillah? Zikirnya para malaikat. Apa zikirnya para malaikat? Subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Setelah itu diciptakan Nabi Adam. Nabi Adam pertama berucap alhamdulillah. Setelah itu diciptakan Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak langsung diperintahkan salat. Yang diperintahkan kepada Nabi Nuh disampaikan kepada umatnya dan keluarganya Nabi Nuh bukan perintah salat, perintah berzikir la ilaha illallah. Itulah zikirnya Nabi Nuh. Tapi adakah yang berzikir pada zaman Nabi Nuh? Tidak ada yang mampu mengucapkan kalimat ini, termasuk anaknya Nabi Nuh, istrinya Nabi Nuh tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Padahal cuma disampaikan, cuma berzikir, belum diperintahkan salat. Tidak ada yang beriman pada zaman Nabi Nuh. Sehingga Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala membuat perahu di atas gunung. Sami'na wa ata'na, langsung dilaksanakan. Setelah selesai perahu dibuat, yang paling pertama berteriak bahwa Nabi Nuh sudah gila adalah anaknya yang bernama Kan'an. Lihat itu Nabi Nuh sudah gila. Mungkin kita hidup pada zaman Nabi Nuh, kita akan berkata Nabi Nuh sudah gila. Kenapa? Orang buat perahu di pinggir laut, ini buat perahu di atas gunung, tidak masuk dalam akal pemikiran kita. Tapi kenapa Nabi Nuh lakukan? Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai perahu dibuat, yang pertama diperintahkan naik di perahu itu adalah anaknya dan istrinya. Tidak mau juga naik. Tidak ada orang yang sehat jasmani dan rohaninya yang mau ikut sama Nuh. Tidak ada yang beriman sama Nabi Nuh. Yang beriman sama Nabi Nuh hanya orang buta, orang bisu, orang tuli, orang lumpuh, dan orang yang rusak kulitnya. Itulah yang beriman sama Nabi Nuh.
turunlah hujan 40 hari 40 malam. Dunia ini ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada yang beriman. Yang selamat pada zaman Nabi Nuh hanya yang ikut di bakteranya Nabi Nuh alaihi salam. Siapa yang menyelamatkan? Allah Subhanahu wa taala yang selamat, yang beriman mampu mengucapkan la ilaha illallah. Ini satu kali kita ucapkan, dalam hadis Rasulullah itu 7 lapis langit dan 7 lapis bumi itu lebih berat timbangannya satu kali kita berucap dengan ikhlas la ilaha illallah. Ini zikirnya lidah. Kenapa dikatakan zikirnya lidah? Zikir ini ketika kita ucapkan tidak bisa ketemu dengan bibir. Adakah ibu-ibu yang bisa baca la ilaha illallah ketemu dengan bibirnya? Bapak-bapak ada? La ilaha illallah tidak bisa ketemu dengan bibir. Karena memang dipersiapkan zikirnya lidah kita, lisan kita, yang tersambung dengan jantung hati kita. Berapa huruf ini yang la ilaha illallah? Pernah kita berhitung beberapa huruf itu kalimat la ilaha illallah? 12. Kenapa harus 12? Dari hakikinya bahwa dalam 1 tahun 12 bulan, 2 kali 12, yang mana pasangannya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu harus ketemu ada bibir, Muhammad Rasulullah, ketemu tuh bibir. Itu juga hurufnya 12. Itulah zikirnya jasmani dan rohani kita. Zikirnya jasmani kita ini adalah Muhammad Rasulullah, dan zikirnya ruh kita, lisan kita, jiwa kita adalah la ilaha illallah. 2 kali 12, 24. Kita hanya hidup di angka 12. Kalau tidak mati siang, pasti mati malam. Jadi berhitung itu hari mulai dari jam 6 sampai jam 6 sore. Itu 12. Begitu juga berputar setelah maghrib jam 6 sampai jam 6 pagi. Itu juga 12. Kita hanya hidup di angka 12. Kalau tidak mati siang, pasti mati malam. Yang manakah yang selamat ini? Yang selamat siapa yang mampu dalam hidup dan kehidupannya konsisten dalam mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah yang dijamin oleh Allah. Man qala la ilaha illallah akhir kalami dakhatul jannah. Siapa yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hidupnya, dakhatul jannah, langsung masuk surga. Jadi ada orang yang mati tidak diperiksa oleh munkar dan nakir, dapat tiket khusus dari Allah. Bagaimana caranya supaya kita bisa mampu mengucapkan kalimat tauhid ini? Kita harus latihan. Di mana latihannya? Belajar mati sebelum mati. Salatlah sebelum engkau disolati. Jadi kita belajar membaca ini sebelum kita tidur, bangun dari tidur, keluar rumah, selesai salat 5 waktu. Jangan pernah tinggalkan ini zikir. Itu namanya pembiasaan, ala bisa karena terbiasa. Allah Subhanahu memperingatkan di dalam Al-Quran, bahkan dalam setiap hadis selalu menyampaikan dalam khutbah pertama dan khutbah keduanya sebagai rukun khutbah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Dan janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan beragama Islam. Bagaimana caranya kita bisa mati dalam Islam? Allah melarang kita mati sebelum Islam. Jangan sampai Islam ditanya Islam, tapi yang Islam cuma identitas KTP-nya, yang masuk surga cuma KTP-nya, orangnya masuk neraka. Siapa yang memberi Islam? Antas al-Islam
Antasyhada la ilaha illallah, aqimus shalah wa atuz zakat wa tasumu ramadan wa hajji fil bait man istata'a ilaihi sabila. Jadi ini ada 5 dasarnya itu Islam. 5 juga waktu yang dilakukan di dalam salat. Yang biasa dijabarkan bahwa Islam itu ada 5 huruf, penjabarannya adalah pelaksanaan salat. Yang diawali dengan salat Isya. Isya, S subuh, L luhur, A asar, M maghrib, Islam. Jadi kalau ada orang yang mengaku dirinya Islam tapi tidak sholat, yang mana Islamnya? Tetap dia Islam, KTP-nya Islam. Yang dikatakan Islam itu yang melaksanakan 5 dasar Islam itu, 5 rukun Islam itu. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat. Nah ini yang mendirikan sholat tidak bisa diperwakilkan. Kalau mengeluarkan zakat bisa dibayarkan, kalau kita tidak bisa bayar zakat fitrah. Naik haji bisa dibayarkan, puasa bisa diqada, orang yang tidak mampu lagi berpuasa bisa fidyah. Tapi sholat tidak bisa diperwakilkan sama anak kita, sama suami kita, sama istri kita. Tidak bisa sholat berdiri, boleh salat duduk. Salat duduk tidak mampu, boleh salat berbaring. Berbaring tidak mampu dengan isyarat. Bayangkan saya kalau tidak pun isyarat tidak mampu, cukup kita berniat sholat, membaca doa-doa yang dibaca dalam salat. Itu pun juga tidak mampu, kita disuruh saja berzikir. Apa zikirnya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. 5 juga. Itu pun juga tidak mampu kita selesaikan. Cukup kita membaca Subhanallah. Tidak mampu, la ilaha illallah saja. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah tidak mampu. Terakhir, Allah Muhammad. Itu pun juga tidak mampu kita ucapkan karena dalam keadaan sakarat. Tidak mampu lagi kita ucapkan. Diajar sudah tidak bisa lagi bergerak. Kalau Allah Muhammad tidak bisa lagi diucapkan, maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi yang terakhir ketika tidak mampu lagi kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka yang terakhir Allah Muhammad. Jadi bukan itu Allah Muhammad ditempel, dijadikan hiasan di tengah rumah kita, naik di mobil ada, itu mengingatkan, selalu mengingat Allah Muhammad. Itu maknanya. Jadi ditempel di situ untuk mengingatkan, untuk membaca zikir. Sama juga ayat kursi. Biasanya orang dengan hiasan yang mahal, ayat kursi ditempel di tengah rumahnya. Begitu juga biasa ditempel di belakang pintunya. Saya dulu tanya, saya lihat orang tua, apa maknanya? Tapi saya tidak tegur orang tua. Pasti ada dasarnya orang tua itu. Kenapa dia tempel itu ayat kursi di tengah rumahnya dan di belakang pintu rumahnya? Saya tanya, tapi pasti ada gurunya. Tidak mungkin dia tempel di situ kalau tidak ada yang gurunya, orang tua kita. Saya cari ada dasarnya ini. Setelah saya cari-cari ternyata ada dasarnya. Tapi bukan disuruh tempel, disuruh baca itu ayat kursi ketika tinggalkan rumah dan ketika masuk rumah. Siapa yang membaca ayat kursi ketika tinggalkan rumahnya, 70.000 malaikat yang kawal. Siapa yang baca ayat kursi ketika masuk rumahnya, maka tidak akan miskin. Dia akan datang dengan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang baca ayat kursi setelah selesai salat, hanya kematian dengan surga, jaminannya dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang baca ayat kursi ketika dia mau tidur akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui dengan malaikat. Jadi bukan ditempel untuk mengingatkan masuk rumah membaca ayat kursi, ditempel di belakang rumah, oh diingatkan lagi dibaca. Ternyata itu dasarnya. Jadi mengingatkan kita untuk naik lagi di mobil, ada lagi ayat kursinya di atas mobil, mengingatkan kita untuk baca.
bukan untuk ditempel, tapi dibaca, diamalkan. Jamaah yang sama dimuliakan ya. Bagaimana persiapan mati sebelum kita mati? Ibu, sudah siap mati? Siap. Ada nih bekal tak? Di mana siapnya? Berkata siap berarti siap bekal. Yang pertama kesiapannya yang diajarkan Rasulullah adalah mati itu ada dua. Ada mati sughra, ada mati kubra. Ada mati kecil, ada mati besar. Belajar mati di mati kecil, mati besar nggak hidup lagi. Kalau mati kecil itulah tidur. Tidur itu adalah mati sughra, mati kecil. Disinilah kita belajar mati sebelum mati kubra. Bagaimana yang diajarkan Rasulullah kepada istrinya Siti Aisyah, wahai istriku Aisyah, sebelum kamu mati, khatamkan Al-Quran 30 juz. Bisa bu? Bisa 30 juz. Biar penghafal tidak bisa, tidak tidur gitu. Sama di jawabannya dengan Siti Aisyah sama anak. Tidak bisa ya harus 30 juz. Jangankan 30 juz, 1 juz saya tidak mampu. Kata Nabi, cukup kamu membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, itu sama nilai pahalanya. Kamu telah menghatamkan Al-Quran 30 juz. Jadi 1 kali kita ucapkan surah Al-Ikhlas, kita baca surah Al-Ikhlas, itu sama kita menghatamkan 10 juz. Kalau 3 berarti 30 juz. Ada pernah tanya ibu, tidak tahu juga Ustaz itu surah Al-Ikhlas. Aku bilang surah Qul Ahad. Nah tahu di Qul Ahad, tapi kalau disuruh hafal surah Al-Ikhlas tidak tahu. Itu namanya harus tahu namanya. Itu harus tahu itu surah Al-Ikhlas namanya. Jamaah yang sama dimuliakan ya. Apalagi wah istriku Aisyah, sebelum kamu mati hajikan diri. Gimana caranya ya Rasulullah menghajikan diri kita? Jadi ibu-ibu yang belum pernah melaksanakan haji dan umrah, bagaimana mengumrahkan, bagaimana menghajikan diri? Gimana caranya ya Rasulullah? Orang yang melaksanakan haji itu orang yang tinggal di tanah haram, harus keluar tanah halal, berniat baru masuk tanah haram. Itu melaksanakan haji. Kata Nabi, kamu cukup membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. 7 kali itu sama nilai pahalanya. Kamu telah menghajikan diri. Maka orang yang melaksanakan haji ini yang paling banyak dibaca ketika tawaf, ketika sa'i, ketika wukuf di padang Arafah. Ini zikirnya yang selalu banyak dibaca di sini. Inilah yang pertama diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita diwajibkan sholat. Itu tadi zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Kapan kita diperintahkan diwajibkan sholat? Nanti 10 kenabian Rasulullah. 10 tahun setelah diangkat menjadi Rasul, baru Rasulullah di-Isra Mi'rajkan untuk menerima sholat. Apalagi yang diperintahkan sebelum kita mati, sebelum kita tidur. Jadikanlah para nabi mulai dari Nabi Adam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaatnya kepada kita. Gimana caranya ya Rasul? Sebelum kamu tidur, kamu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana salawatnya? Karena bentuk salawat itu banyak. Ada salawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad, ada salawat Nabi, ada salawat Fatih, ada salawat Nabi, ada salawat Badar, banyak salawat. Yang mana salawat Nabi? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu salawatnya Nabi. Itu yang diucapkan langsung oleh Nabi. Yang mana salawatnya kita kepada Nabi? Terwakili mulai dari Nabi Adam sampai kepada Rasulullah. Ada tambahannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dibaca sebelum tidur, insya Allah Allah akan Rasulullah akan, para Nabi akan memberikan syafaatnya kepada kita.
Jabatan yang sama dimuliakan. Apalagi yang keempat adalah maafkanlah semua. Jadi kita memberikan maaf yang pernah menyakiti kita, yang pernah kita sakiti atau pernah kita disakiti, saling memaafkan. Maka kita disuruh beristighfar, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Dan yang kelima, pastikan diri kita sudah terdaftar nama kita, sudah ada nama kita sebagai penduduk surga. Ibu, ada nama ta di surga? Ya, bila insyaallah kita. Hakul yakin bahwa kita harus ada syaratnya untuk bisa dituliskan nama kita di dalam surga. Bagaimana supaya nama kita tertulis ada sebagai penghuni surga? Database-nya sudah ada nama kita, daftar nama kita di dalam surga. Apa kata Siti Aisyah? Gimana caranya ya Rasulullah supaya saya termasuk orang yang terdaftar, ada namaku tercatat, ada tempatku di surga? Siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 10 dalam satu hari, 10 kali saja baca surah Al-Ikhlas, itu dibuatkan istana di dalam surga. Surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, dibuatkan, tapi tidak bisa kita masuk. Sudah ada di dalam situ tapi tidak bisa masuk. Gimana caranya supaya bisa masuk? As-salatu miftahul jannah. Salat itu adalah kuncinya surga. Jadi salat walaupun ada surga kita, tapi kuncinya tidak kita miliki, tidak bisa masuk. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah, maka salatlah yang harus kita jaga untuk jaminannya surga, kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para malaikat memberikan jaminan. Jaminan mulai dari dicabutnya roh kita sampai melewati titian Shiratal Mustaqim, sampai diampuninya dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 malaikat yang memberikan jaminan kepada kita, khusus yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu amal ibadah yang langsung dijawab, yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala hanya satu. Salat nanti kita mati, puasa nanti kita mati. Saat semua amal ibadah yang kita lakukan nanti setelah kita wafat baru kita dapatkan pahala. Hanya satu yang didapatkan di dunia langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaminan yang diberikan malaikat mulai dari malaikat Jibril. Apa jaminan malaikat Jibril? Orang yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, umatmu yang bersalawat kepadamu 10 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad 10 kali. Saya akan menuntunnya melewati titian Shiratal Mustaqim seperti kilat yang menyambar. Titian yang paling ditakuti adalah titian Shiratal Mustaqim, lebih tajam daripada silet, di bawahnya api neraka. Ketika jatuh ke bawah, maka habislah sudah. Jibril memberikan jaminan orang yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menuntunnya melewati titian Shiratal Mustaqim. Begitu juga Rasulullah akan memberikan syafaatnya orang yang berselawat kepada Rasulullah ketika melewati titian Shiratal Mustaqim. Itu yang pertama. Yang kedua, malaikat Israel pencabut nyawa. Ya Rasulullah, umatmu yang berselawat kepadamu 10 kali, saya akan cabut rohnya seperti saya cabutnya rohnya para nabi dan rasul. Jaminan malaikat pencabut nyawa khusus yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga malaikat Israfil, peniup sangkakala. Apa jaminannya? Apa jaminannya mereka yang peniup
sangkakala, mengatakan, ya Rasulullah, umatmu yang salawat kepadamu, umat yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat Israfil akan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bangun dari sujudnya malaikat Israfil sebelum Allah mengampuni segala dosa dan kesalahannya ketika dia hidup di dunia. Malaikat yang keempat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, umatmu, malaikat Atik datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, umatmu yang bersalawat kepadamu 10 kali, saya akan memberi makan ketika dibangkitkan di padang mahsyar, yang mana di padang mahsyar 1 jengkal matahari atas kepala kita, semua otak mendidih dan semua berenang di keringatnya karena panasnya matahari. Maka disitulah datang malaikat Atik akan memberikan makanan dan minuman. Ketika dia makan tidak akan pernah haus, ketika dia minum tidak akan pernah haus, dan ketika dia makan tidak akan pernah lapar. Jemaah kasih yang sama dimuliakan oleh Allah, maka marilah perbanyak selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, salah satu yang diperintahkan di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah saja dan seluruh malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah. Jadi salah satu yang diperintahkan oleh Allah dan Allah sendiri lakukan hanya salawat. Allah perintahkan kita salat, Allah tidak salat. Allah mewajibkan kita puasa, Allah tidak puasa. Allah menyuruh kita mengeluarkan zakat, Allah tidak mengeluarkan zakat. Allah mewajibkan kita melaksanakan haji bagi yang mampu, Allah tidak melaksanakan haji. Tapi Allah memerintahkan kita bersalawat dan Allah sendiri bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buat tahu itulah yang paling terutama dan paling yang utama dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, tidak diterima suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima suatu doa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah, maka marilah kita perbanyak salawat kita. Maka dengan salawat kita insyaallah Allah memberikan jaminan kepada kita sampai masuk dalam surga kenikmatannya Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu kita minta di dalam salat kita pada sujud terakhir kita, karena salah satu doa yang paling makbul yang tidak diberikan kewenangan iblis menggoda, mengambil, mengganggu doa kita ketika sujud. Kenapa di waktu sujud? Karena iblis tidak mau sujud. Maka setelah kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, bisikan, jangan diucapkan dengan lisan. Apa yang kita minta di sini? Yang pertama kita minta adalah sehat jasmani dan sehat rohani. Ya Allah, berikanlah kami kesehatan, tapi jangan diucapkan dengan bibir, hati yang memohon kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kami kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Yang kedua, cukupkan rezekiku ya Allah, bukan tambah, cukup. Yang ketiga, matikan saya dalam husnul khatimah, mampu mengucapkan di akhir hayat saya, hidup saya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah gambaran ketika menghadap kepada Allah. Kita salat, kita membaca doa pembuka, doa iftitah, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah semata. Maka orang yang menjaga salat 5 kali sehari semalam tidak akan dicabut rohnya oleh malakal maut sebelum dia melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia minta hidup dan matinya dia serahkan kepada dalam 5 kali sehari semalam. Maka orang yang menjaga salatnya insya Allah mati dalam Islam, tidak akan dicabut rohnya oleh malakal maut sebelum diperlihatkan wajah aslinya Rasulullah, sudah diperlihatkan tempat tinggalnya di surga.
Ada tadi bagaimana kita bisa mimpi dengan Rasul, bagaimana kita bisa melihat wajahnya Rasul, bagaimana supaya kita bisa berziarah di makamnya Rasulullah. Karena saya juga dikasih sama Pak Kiai, saya juga kasih sama ibu-ibu dan bapak. Zikir ini dibaca sebelum salat subuh. Berapa jumlahnya Ustaz? 41 sampai 100 kali. Orang yang pernah melaksanakan haji dan umrah pasti dia dapatkan ini zikir. Ketika masuk Raudah pasti dapatkan ini zikir. Ketika melewati mau berziarah di makam Rasulullah tertulis juga di makam Rasulullah. Ketika masuk di Baitullah tertulis juga di atas pintunya Baitullah. Yang sering kita baca bunyinya begini: La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Yang kedua, jadi di situ la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, itu pada pintu pertama kalau di Raudah itu ditulis di situ. Samping pintu kedua Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Kenapa itu yang ditulis? Ini juga tertulis di pintunya Baitullah. Ini juga tertulis di makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang selalu membaca ini dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya oleh Allah dan diterima doanya oleh Allah, dan tidak akan dicabut rohnya oleh malakul maut sebelum melihat wajah aslinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau tidak itu nanti mati akan datang memperlihatkan wajahnya Rasulullah. Yang orang yang pernah melaksanakan haji sudah pernah berisalam sama makam Rasulullah. Kata Rasulullah, siapa yang datang menziarah itu saya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjawab salam-salam kita semua yang lewat berisalam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabiullah, assalamu alayka ya Habibullah. Allah. Jemaah tasih yang sama dimuliakan, mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan jadikan motivasi untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Yang pertama, perbanyak selawat kepada Rasulullah. Yang kedua, perbanyak zikir kepada Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, perbaiki salat kita dalam sehari semalam. 3 saja kita jaga dalam salat: takbiratul ihram, dan yang kedua ketika membaca surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan yang ketiga ketika transaksi antara hamba dengan Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Termasuk usul ibadah salat kita, ketika 3 ini kita jaga, maka insya Allah kita selalu dalam lindungan Allah, akan hindarkan yang namanya ketidakbaikan dalam baik kepada jiwa juga kepada manusia. Jemaah tasih yang sangat dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya, lebih kurang jadi maafkan. Allahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah bersama-sama mendengarkan taksiah dari Ustadz Nur Salim, yang mana kita dapat mengambil 3 kesimpulan dari apa yang telah beliau sampaikan. Yang pertama yaitu perbanyaklah berzikir, yang kedua yaitu perbaikilah salatnya, dan yang ketiga adalah banyak-banyaklah untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah para hadirin wal hadirat rahimakumullah, untuk menutup acara takziah pada malam hari ini, maka saya selaku perwakilan dari keluarga memohon untuk kepada bapak dan ibu semuanya untuk mengangkat tangan sejenak, berdoa kepada almarhumah, semoga beliau dilapangkan kuburnya, diterangi kuburnya untuk malam ini dan malam-malam seterusnya. Kepada Al Ustadz kami persilahkan untuk